Hari ini saya akan membawakan info dari fisioterapis Jepang Mochi. Kali ini kita akan membahas 5 manfaat jogging. Jika kamu tahu, kamu pasti ingin jogging. Saya pikir kebanyakan orang berlari, tapi sesungguhnya jogging pun memiliki manfaat yang hebat. Meskipun lari dan jogging itu berbeda, tapi orang yang tidak tahu perbedaannya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan pun banyak. Tidak apa-apa, karena ada kalanya kita memiliki niat yang begitu besar tapi tidak mengetahui apa yang baik untuk dilakukan. Tapi, jika kamu tahu ini, saya pikir kamu akan jadi ingin jogging. Karena itu, tolong dengarkan sampai akhir ya. Channel ini membahas tentang hal yang berkaitan dengan lari. Karena itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share jika kamu rasa video ini menarik dan bermanfaat. Mari kita masuk ke topik pembahasan. Saya akan menjelaskan 5 manfaat dari jogging. Apa kamu tahu apa bedanya lari dan jogging? Saya pun dulu tidak mengetahuinya dengan jelas. Ada standar yang jelas untuk kecepatan lari. Berlari sejauh 1 km ditempuh dalam waktu 5 menit, sedangkan jogging sejauh 1 km ditempuh lebih dari 5 menit. Tentu saja itu tergantung pada orangnya, tetapi citra jogging adalah berlari lebih lambat. Banyak orang sebenarnya berlari untuk tujuan berpartisipasi dalam kompetisi seperti maraton. Jangkauannya sangat luas, mulai dari olahraga ringan hingga pelatihan skala penuh. Di sisi lain, jogging baik untuk kesehatan. Karena itu sering dilakukan untuk pemanasan sebelum dan sesudah olahraga. Hal itu menjadikan jogging berada dalam posisi latihan ringan. Jadi, jogging itu jelas berbeda dengan lari. Ada 5 manfaat baik jogging. Pertama, mempunyai efek positif untuk otak. Jogging memiliki efek positif untuk otak. Secara khusus diketahui bahwa jumlah sinapsis yang mentransmisikan informasi di ujung saraf meningkat. Dulu diperkirakan jumlah sel bertambah. Faktanya menjadi jelas bahwa jumlah sel tidak berubah dan jumlah jaringan otak meningkat. Meningkatkan jumlah jaringan berarti volume otak pun menjadi lebih besar, bahkan memiliki efek positif untuk memperbesar struktur otak. Omong-omong, jika hanya ingin mengaktifkan hipokampus di otak, hanya dengan berlari selama 5 menit saja sudah bagus. Dikatakan bahwa dibutuhkan sekitar 1-3 bulan bagi hipokampus untuk benar-benar tumbuh. Jadi, jogging memberi hal positif pada otak. Kedua, melepaskan stres. Banyak orang mengatakan bahwa jogging bisa melepaskan stres. Sebaliknya, jika kamu tidak berolahraga dan hanya di dalam ruangan sepanjang waktu, kamu akan mengalami stres. Tapi, mengapa jogging bisa menghilangkan stres? Tentang hal ini, sekresi hormon yang disebut endorfin meningkat di otak. Endorfin dikenal memiliki efek melumpuhkan rasa letih. Oleh karena itu, sebelum kamu mulai berlari, jika kamu merasa lelah dan stres, kamu tidak akan merasakannya saat berlari. Jadi, kamu akan merasa lebih segar saat berlari. Dengan kata lain, ketika endorfin disekresikan, otak tidak merasa lelah, mood lebih baik, serta merasa bahagia. Kamu bisa stres karena pekerjaan atau hubungan dengan orang sekitar. Kamu bisa sendirian saat jogging. Jadi, kamu tidak perlu khawatir karena hal yang berhubungan dengan orang sekitar. Bahkan, saya biasanya juga stres karena orang-orang di tempat kerja dan keluarga. Banyak orang yang merasa lebih baik saat mereka sendirian. 3. Baik untuk kesehatan. Apakah menurutmu jogging itu baik untuk kesehatan ataukah buruk? Keduanya pun benar. Jika tidak yakin, saya akan menjelaskannya. Pada dasarnya, ada banyak pendapat bahwa latihan aerobik sedang dapat menyebabkan risiko infark miokard dan penyakit jantung. Berikut beberapa pendapatnya. Orang yang berlari 8 hingga 32 km per minggu memiliki tingkat kematian 19% lebih rendah daripada yang tidak berlari. Orang yang jogging, risiko kematian akibat penyakit jantung atau stroke 45% lebih rendah dan risiko kematian akibat semua penyakit 30% lebih rendah daripada yang tidak jogging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harapan hidup 3 tahun lebih lama. Jika kamu benar-benar memikirkannya, itu semua terjadi karena gaya hidup. Salah satu penyebab
penyakit seperti hipertensi, dislipidemia, diabetes, dan obesitas adalah kurang olahraga. Oleh karena itu, dalam pengobatan penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup, terapi olahraga umumnya dilakukan dengan cara yang sama seperti diet, dan jogging salah satu terapi olahraga ini. Bahkan dengan jogging 8 hingga 32 km per minggu, kamu akan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Jika kamu lari terlalu keras atau terlalu berlebihan, akan buruk bagi kesehatanmu. Jadi, mari berlari sesuai dengan kebutuhan. 4. Membuat tidur nyenyak. Jogging juga mampu membuat orang tidur lebih nyenyak. Apakah kamu sering begadang? Jika kamu sering begadang, kamu akan bangun dalam kondisi tidak baik. Saya rasa banyak orang yang merasa lelah di pagi hari dan tidak bisa memulai hari dengan nyaman. Tapi dengan jogging, dengan menggerakkan tubuh, selain hanya sedikit lelah, kamu dapat rileks baik secara fisik maupun mental. Kamu akan mendapat tidur malam yang nyenyak. Khususnya dengan jogging pagi dan malam hari dengan benar, akan meningkatkan manfaat tidur. Dengan berlari di bawah sinar matahari pagi, akan membuat sekresi hormon tidur di otak berhenti, membuat kamu cepat bangun. Hormon tidur akan keluar lagi 14-16 jam kemudian. Misalnya, jika kamu berlari sekitar jam 7 pagi, kamu akan mengantuk secara bertahap dari sekitar jam 10 malam. Karena itu, kamu akan bersiap untuk tidur sekitar jam 10 malam. Saat kamu berada di kasur, kamu akan bisa tidur dengan nyaman. Beberapa orang jogging tidak hanya di pagi hari, tetapi juga ada orang yang jogging di malam hari. Jogging di malam hari terasa lebih ringan. Secara khusus dianjurkan untuk melakukannya 2 jam sebelum tidur. Jogging dari sore sampai malam hari memiliki efek mengatur ulang stres di siang hari. Ketika kamu tidur dengan rasa kekhawatiran yang tidak menyenangkan yang kamu alami, kamu akan bermimpi dan mengalami tidur REM yang lama, karena menjadi sulit untuk menghilangkan penat badan dan pikiran. Jogging ringan di malam hari juga efektif untuk mendapatkan tidur yang nyenyak. Jadi, mari kita jogging ringan di malam hari. 5. Membakar lemak. Jogging merupakan latihan kebiasaan bagi orang yang ingin menurunkan berat badan dengan cara yang sehat. Saat kamu jogging, kamu perlu memasok energi secara berkala dan lemak tubuh dibakar sebagai sumber energi. Tetapi, untuk membakar lemak tubuh, penting bagi kamu untuk tidak mendapatkan beban yang terlalu berat. Secara pasti, sekitar 60 hingga 70% dari detak jantung maksimum. Sehingga, masih mungkin untuk melakukan percakapan serta hanya sedikit berkeringat. Jika kamu berlari lebih cepat dari itu, ada kekurangan bahwa otot lemas secara bersamaan. Jika seperti itu, metabolismemu akan turun dan mudah rebound. Jika bisa, kamu ingin melatih ototmu, bukan? Ada cara efektif untuk melatih otot dan menjaga massa otot. Secara khusus, mudah untuk fokus pada otot-otot besar. Kami merekomendasikan squat dan lunge. Ini mudah untuk dilakukan mulai dari sekarang. Jadi, mari kita tingkatkan massa otot untuk mencegah rebound. Karena saya telah menjelaskan 5 manfaat hebat jogging, jadi tidak hanya berlari saja, mari kita coba jogging juga. Itulah 5 manfaat jogging dari fisioterapis Mochi. Agar channel ini bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya.